sebagai lembaga pendidikan, sekolah ini juga harus bisa mensertifikasi para alumni atau para lulusan, dan kami guru-guru juga dituntut harus bisa memiliki lisensi asesor itu. Ya kalau sampai Garuda Mas minimal ya yang diakui lah ya dari Badan Standar Nasional Sertifikasi, baik yang berada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan dari industri sendiri. Iya, Bapak-bapak baru tentang Badan Pertukangan ini bisa menjadi masukan bagi kami, terutama dalam pertemuan yang penting di siang hari ini. Kami mohon maaf karena sebenarnya harus dihadiri oleh semua ketua-ketua jurusan karena cakupannya cukup luas, apalagi menyangkut sertifikasi. Terus terang ini yang sedang kami kejar di sekolah ini. Yang pertama untuk lembaga sertifikasi profesi ya LSPP 1 itu sampai saat ini belum terbentuk. Walaupun dokumen itu ada di sekolah ya, mencakup 8 standar maupun dokumen-dokumen mutu yang diperlukan dalam melakukan sertifikasi itu. Tapi kami banyak terkendala, selain waktu, yang kedua pembiayaan, yang ketiga link kami ke pihak-pihak yang bisa membantu kami dalam hal ini Badan Nasional Sertifikasi Pusat itu sangat terbatas, dan untuk masuk ke sana ini kita tidak bisa langsung melewati instansi atau dinas pendidikan, sehingga kami banyak terkendala di situ, dan sampai hari ini belum ada lembaga sertifikasi yang terbentuk di sekolah. Bahkan kami persiapan dan target kami tahun depan yang kita lakukan duluan adalah mengikut sertakan para guru-guru kita untuk mempunyai sertifikat asesor dulu, setelah itu dokumentasi laporan untuk di surveillance, dan kita mendirikan LSPP 1. Tapi puji Tuhan ini sudah datang sendiri bapak-bapak ke sekolah ini, satu berkat besar. Bahkan melakukan kerjasama dengan kita, berarti kita tidak sendiri, sudah ada yang langsung bisa membackup kami, dan ini kita harus jalan. Saya berharap pertemuan hari ini ada hasil, dan ketua-ketua jurusan serta para wakil yang ada, itu program kita memang sudah pas. Kemarin kita juga agak Rasa ini kami adalah lembaga pelatihan kerja terkait dengan jasa konstruksi atau tukang bangunan. Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia. Untuk wilayah Papua Barat saya, kemudian Bapak Kambu sebagai salah satu pembina terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 dan turunannya PP 22 Tahun 2020, kemudian PP 22 2020 diperbarui lagi dengan PP 14 2021 terkait dengan kewajiban sertifikasi jasa konstruksi. Jadi Bapak pimpinan saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, terkait kepada kewajiban sertifikasi pekerja konstruksi di organisasi badan pengurus Bapak Kabit Pendidikan Kejuruan sebagai salah satu pembina di pendidikan vokasi. Jadi program dari pemerintah Pak Jokowi sendiri untuk segera mensertifikasi semua tenaga pekerja konstruksi tahun 2015 ini ditindaklanjuti dengan Undang-Undang 2 2017 untuk gencar mensertifikasi tenaga konstruksi. Kami berpikir tiap tahun akan ada kita anak-anak, adik-adik yang keluar dari SMK dan mereka adalah pekerja konstruksi, sehingga dengan adanya, kami berharap dengan adanya kerjasama kita bisa mensertifikasi mereka. Pada saat kelulusan mereka juga bisa disertifikasi, sehingga pada waktu ke lapangan mereka sudah selain memiliki ijazah dari sekolah, tapi mereka juga sudah punya sertifikasi kompetensi kerja SKK sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan demikian kami juga ini nanti ke depan Ibu tadi yang Ibu sampaikan BNSP dan dunia kasih juga untuk pertemuan yang kita
ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini Tuhan memberikan kita pertemuan yang baik sekali. Dan bagi saya sebagai pembina, tapi juga di dunia kontraktor ini saya sudah lama menggeluti barang ini. Kami di Papua khususnya ini memiliki kendala yang sungguh luar biasa banyak. Dan ketika itu kami tidak punya tempat bersandar. Kami selalu ditempa dengan berbagai macam aturan. Sehingga kadang-kadang kita mau berontak melawan tong sendiri. Dan ketika wadah ini datang dan saya berpikir bahwa ini merupakan sebuah berkat bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ketua Provinsi yang sudah membuka ruang di sekolah ini. Dan sekolah ini juga ini rumah saya. Saya punya anak juga tamat di sini dan masih ada satu lagi sekolah di sini. Saya kira kita memulai dari sekarang dan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ke depan sekali itu barangkali kita dituntut untuk memenuhi segala persyaratan yang berdasarkan undang-undang ini. Terima kasih untuk kepala sekolah yang telah membuka ruang kita sama-sama untuk beraudiens di pagi hari ini. Saya berharap sebagai pembina dan juga sebagai sesepuh kontraktor orang asli Papua bahwa ini sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan. Saya mau bilang senior betul, tapi hari ini masih lemah sekali. Baik ini segera kita jalan dengan terus melakukan koordinasi yang baik. Apa yang menjadi kebutuhan mungkin kita sama-sama bisa saling mengisi dan melengkapi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih terkait dengan audiens kami pada Dewan Pertukangan Nasional di hari ini. Ya, kami sangat bersyukur dari SMK Negeri 2 Manokwari di mana berbagai kendala khususnya dalam sertifikasi siswa di mana persyaratan untuk para lulusan kami bisa tersertifikasi dan mampu untuk berada di dunia kerja dan mampu bersaing. Ini sangat penting. Dengan adanya audiens kami di hari ini, kami berharap bisa ditindaklanjuti dengan MOU dan lembaga pendidikan ini siap sebagai tempat sertifikasi, antara lain menyediakan fasilitas berupa sarana prasarana, ruangan, tapi juga asesor-asesor yang ada di sekolah yang siap nanti mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan lisensi guna mendukung program dari Dewan Pertukangan Nasional ini. Kami berharap ke depan pihak pemerintah juga bisa memberikan dukungan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan ini untuk bisa mengembangkan program vokasi ke depan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan vokasi kuat menguatkan Provinsi Papua Barat. Sekian dan terima kasih. Yang saat ini kami DPN Perkasa hadir di Papua Barat untuk menjadi wadah rumah besar bagi pekerja konstruksi tukang bangunan Indonesia wilayah Papua Barat. Dengan adanya DPN Perkasa ini kami berharap tukang bangunan pekerja konstruksi yang belum memiliki sertifikasi kompetensi kerja bisa datang kepada kami sebagai wadah kita bersama untuk kegiatan diklat dan sertifikasi. Kami berharap dengan diklat dan sertifikasi ini sesuai amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 kita bisa sama-sama melaksanakannya dan mempersiapkan sumber daya manusia pekerja konstruksi yang kompeten sehingga menghasilkan karya-karya pembangunan yang berkualitas. DPN Perkasa di Papua Barat saat ini sudah mencakup 9 kabupaten kota dan masih menyisakan 4 kabupaten kota lagi dengan pengurus-pengurus yang sudah ada di daerah-daerah tadi, dan mereka saat ini sedang menjalin komunikasi kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan dunia usaha dalam hal pendidikan, latihan, dan sertifikasi. Saat ini kami berada di SMK Negeri 2 Manokwari
dalam rangka menjalin kerjasama untuk mempersiapkan pekerja-pekerja konstruksi lulusan SMK yang bukan saja punya ijazah SMK, tapi mereka juga harus punya sertifikasi kompetensi kerja yang akan berguna bagi mereka dalam dunia usaha, dunia kerja, dunia industri, di mana kewajiban sertifikasi ini sudah merupakan sesuatu yang wajib. Semua orang yang melakukan aktivitas konstruksi wajib untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi pasal 70 ayat 1 dan 2.